Perkenalkan, nama saya Nanang Farid, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri Bladuk 03, Kecamatan Bladuk, Kabupaten Batang. Demonstrasi kontekstual, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, tugas modul 3.2.A6. Di sini saya akan menganalisis video praktik baik. Sekolah yang ditampilkan dalam video praktik baik yaitu SD Negeri Cipanas yang berada di Kota Serang. Dari gambaran video yang ditampilkan, sekolah tersebut menerapkan pembiasaan karakter yang sangat baik. Hal ini terlihat dari kegiatan yang dilaksanakan di antara guru dengan semangat menyambut kedatangan murid-muridnya di depan kelas. Kemudian sekolah tersebut juga ramah anak. Murid-murid bermain permainan sederhana dengan kearifan lokalnya. Guru yang saling membantu, berkolaborasi, dan melatih kemandirian dari murid. Terlihat dalam tayangan video murid mencari apa yang menjadi referensi untuk kelas yang nyaman, berkolaborasi dengan kelompok. Visi yang dapat menggambarkan sekolah tersebut adalah terwujudnya insan yang berakhlak mulia, mandiri, dan kreatif. Prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar murid. Pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar murid. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Berikut ini adalah tahapan bagja yang dilakukan oleh guru tersebut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama yang ada dalam video yaitu bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar murid? Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar murid? Tindakan yang dapat dilakukan: berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk merumuskan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Mengoptimalkan aset dan potensi yang dimiliki. Tahap bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Di sini, guru menyusun pertanyaan lanjutan untuk mengenali aset atau potensi peluang yang dimiliki. Pertanyaan lanjutan diantaranya, kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar? Strategi apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar murid? Tindakan yang dapat dilakukan adalah guru memberikan pertanyaan untuk menggali informasi dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat menumbuhkan semangat murid dalam belajar melalui pendapat dan pengalaman murid. Guru menumbuhkan sikap saling menghormati. Guru mengajak murid untuk menguji kelas 2 dan kelas 6 untuk melihat kelas dan menanyakan apa yang disukai dari kelasnya, sehingga menambah inspirasi untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Guru mengajak murid untuk mendiskusikan dengan kelompoknya apa yang mereka lihat dan disukai dari kelas 2 dan kelas 6, serta apa yang mereka sukai dari kelasnya sendiri, dan membina murid untuk mengevaluasi hal-hal yang dilakukan untuk menambah semangat murid. Tahap bagja selanjutnya adalah gali mimpi, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Pertanyaan yang dilakukan yaitu, apa yang dilakukan guru untuk menggali keinginan murid untuk menumbuhkan semangat belajar murid? Tindakan yang dapat dilakukan yaitu, guru mengajak murid untuk membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sehingga dapat menumbuhkan semangat murid dalam belajar. Guru dapat mengajak murid untuk menggambar kelas yang mereka bayangkan, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan secara berkelompok dengan peralatan yang disediakan oleh guru. Guru mengajak murid untuk mempresentasikan hasil gambaran mereka mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan. Tahap bagja keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang ada dalam video yaitu, apa rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan?
Bagaimana strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan yang dilakukan yaitu guru mengajak murid untuk menyebutkan daftar kebutuhan yang diinginkan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Guru membantu untuk meneruskan daftar kebutuhan yang diinginkan murid untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu strategi yang dapat dilakukan yaitu antara guru berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, komite orang tua murid dan mengoptimalkan aset yang dimiliki, yaitu kreativitas murid untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Tahap kerja yang kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaan di tahap ini yaitu siapa yang terlibat dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Selanjutnya yaitu kapan mulai melaksanakan kegiatan dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Bagaimana cara yang dapat dilakukan agar rencana yang dapat dilakukan dapat berjalan dengan baik? Tindakan yang dilakukan yaitu guru memberikan pembagian tugas yang berbeda kepada masing-masing kelompok. Kelompok 1 membersihkan kelas, kelompok 2 membuat hiasan dinding, kelompok 3 menyusun bangku, dan kelompok 4 menyusun buku. Guru mengajak murid untuk menentukan kapan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan dapat dilakukan. Guru membimbing murid dalam pelaksanaan kegiatan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar murid. Dalam mewujudkan prakarsa perubahan yang diinginkan, tentunya bukan hal yang mudah karena dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Disinilah peran dari seorang pemimpin pembelajaran yang dapat menggali potensi dan aset yang dimiliki untuk dioptimalkan dalam pemanfaatannya. Peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video adalah sebagai berikut. 1. Seorang pemimpin pembelajaran yang fokus pada pendekatan berbasis aset atau modal yang dimiliki. 2. Seorang pemimpin pembelajaran yang mampu mengarahkan murid untuk fokus pada kekuatan kelas yang dimiliki. 3. Seorang pemimpin pembelajaran yang berperan sebagai manajer dengan aset yang dimiliki mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat dalam belajar. 4. Seorang pemimpin pembelajaran yang dapat memetakan sumber daya yang dimiliki dan memaksimalkan potensi murid sehingga murid berperan secara langsung mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan setiap dengan impian mereka. Pendekatan berbasis aset atau kekuatan ini sangat dibutuhkan karena dengan pemikiran berbasis aset membuat kita menjadi kreatif dan dapat mengoptimalkan potensi yang ada. Sekolah sebagai sebuah institusi moral harus dapat melihat potensi yang dimiliki. Dalam tayangan video tersebut, beberapa aset modal yang diidentifikasi di antaranya. Modal manusia. Modal manusia di sini adalah guru dan murid. Guru yaitu berperan sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang mampu memetakan sumber daya atau aset yang dimiliki sehingga dapat menjadi seorang manajer yang mampu mengarahkan dan membimbing murid untuk mewujudkan kelas yang mereka inginkan. Modal murid yaitu peran utama yang berkontribusi dalam kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Modal sosial. Adanya lingkungan komunitas sekolah yang harmonis, saling mendukung, dan berkolaborasi untuk mewujudkan prakarsa perubahan, mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar murid. Modal agama dan budaya. Adanya kebiasaan atau budaya gotong royong antar guru dan rekan sejawat dan antar murid sehingga dapat mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar murid. Modal fisik. Memiliki sarana dan prasarana yang ada di sekolah di antaranya bangku, meja, papan tulis, buku, alat tulis, hiasan dinding buatan murid, dan peralatan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk menghias kelas, untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan, untuk menumbuhkan semangat belajar murid. Modal lingkungan atau alam. Lingkungan sekitar sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan hiasan yang dapat dikreasikan oleh murid menjadi hiasan dinding untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar murid. Modal politik.
Memiliki kepala sekolah yang mendukung program-program sekolah melalui kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Modal finansial. Sekolah memiliki dana operasional sekolah atau BOS yang dapat digunakan untuk program-program sekolah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaannya dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.